Berarti selama pandemi kegiatan volunteeringnya udah mulai di stop dong? Atau gimana? Seminggu setelah itu langsung stop. Setelah itu tuh setelah apa? Setelah ada pengumuman dari pemerintah, karena waktu itu langsung diumumin di berita-berita, langsung kegiatannya langsung diberhentikan sih. Terus berarti cuma apa? Kalau di sana tinggalnya di host family atau di dormitory atau apa? Kalau buat volunteer kita di rumah sendiri. Oh, okay. Satu rumah diisi buat volunteer semua. Jadi stay di rumah terus? Stay di rumah. Terus selama pandemi itu ngapain aja di rumah? Nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar dong? Karena pas awal-awal ya nggak bisa keluar. Yeah. Jadi kita lebih ke di dalam rumah kita juga ada kelas bahasa setiap minggu. Jadi kita lebih ngisi ke apa ya? Ke aktivitas kayak belajar bahasa sendiri, bahasa Portugis. Dan biasanya kita juga bikin kegiatan sendiri, sharing kebudayaan dari sesama volunteer ini tadi yang di Yeah. rumah. Jadi belajar bahasanya juga antar volunteer ini tadi. Belajar bahasa Portugis kita ada profesor, ada gurunya sendiri. Oh, jadi ada pengajar yang datang terus kalian belajar bahasa Lewat Portugis online gitu. sih kebetulan. Setelah pandemi kita belajarnya lewat online. Oke. Kelas online. Itu kegiatan belajar bahasa Portugisnya, terus juga ada kegiatan pertukaran antar budaya. Iya, kita kayak sering juga ya masak untuk bareng-bareng, gantian dari satu teman yang lainnya. Itu kira-kira berapa lama nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa keluar? Kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Bulan apa? Maret ke April? Maret ke April. Itu bener-bener di rumah nggak bisa keluar. Nah, jadi setelah itu bisa keluar? Setelah itu kayak dari pemerintah juga sedikit melonggarkan peraturan, kayak masuk ke pantai boleh, asalkan jaga jarak, dan keluar juga boleh, asal jangan lebih dari 3 orang. Terus prosedur tetap dijaga, pakai masker dan bawa hand sanitizer tentunya. Sanitizer. Jadi waktu lockdown di sana juga seperti sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, pusat perbelanjaan juga tutup semua. Kalau pas awal, kalau kantor, sekolah dan lain-lain itu tutup. Tutup pas awal. Tapi kalau untuk tempat toko untuk belanja masih tetap buka. Kalau tapi pasar masih buka? Bukan toko baju dan lain-lain. Ini lebih toko yang lebih ke sembako bahan pangan itu tetap buka. Ya, kalau mall masih ada yang buka? Mall tutup waktu tutup itu semua ya. Oke, terus kan berarti akhir proyeknya itu Juni. Sedangkan Juni itu kan masih pandemi juga. Kamu harusnya kan udah selesai dan pulang ke Indonesia. Itu ada kendala gak untuk mengakhiri kegiatan program ini? Kendala ada tentunya karena waktu itu yang pertama tiket tiba-tiba seminggu sebelum jadwal kepulangan ada notifikasi di email jadwalnya di cancel. Di cancel? Di cancel dari maskapai, bukan dari organisasi, tapi ini dari maskapai. Udah beli tiket? Udah ada tiket. Udah beli tiket pada tanggal tersebut, Hamin 1 minggunya di cancel oleh maskapai. Keterangannya apa di cancelnya? Karena apa ya waktu itu? Karena COVID gak berani. Karena gitu. COVID mungkin ya, emang nggak beroperasi. Oke, terus solusinya gimana? Terus waktu itu saya langsung konfirmasi ke organisasi host organization tentunya, sama Decapato. Terus dari mereka langsung koordinasi dengan panitianya tentunya. Saya disuruh nunggu sih. Nunggu untuk tiket selanjutnya. Dan saya juga waktu itu langsung inisiatif tanya-tanya ke kedutaan untuk kayak tanya prosedur untuk penerbangan pulang Indonesia ada enggak dan lain-lain. Nah, itu menarik itu kan seperti yang kita tahu di Indonesia aja waktu itu, mungkin sampai sekarang kalau ingin ke luar negeri atau sekedar naik pesawat dari Semarang ke Jakarta mungkin itu kan syaratnya banyak banget nih. Ini apalagi dari Portugal ke Indonesia itu kan sangat jauh sekali dan ribet pasti. Gimana bisa diceritakan? Syaratnya waktu itu banyak banget. Enggak sih, tapi enggak sedikit juga mah. Jadi salah satunya karena ini penerbangan internasional waktu itu, syaratnya yaitu tes PCR. Terus
Apa PCR itu apa? Bisa dijelaskan? PCR kalau di Indonesia mungkin lebih terkenal swab ya. Swab ya? Swab test. Oke. Waktu itu swab test 3 hari, 2 hari sebelum penerbangan, karena swab test kan suratnya valid selama 7 hari doang. Oh gitu. Itu swab testnya berarti kamu kemana? Ke rumah sakit? Ke Swab test waktu itu COVID. Ada gugus COVID di sana? di sana nggak di rumah sakit sih. Jadi kayak malah di luar rumah sakit. Mungkin untuk menghindari di halaman gitu. Di dekat taman kota. Di dekat taman kota. Di dekat taman. Oh, jadi ada pusatnya. Pusat untuk penanganan COVID itu di taman kota. Mungkin karena di rumah sakit lebih kayak untuk penanganan pasiennya yang udah positif kali ya. Oh gitu. Untuk menghindari itu juga, jadi untuk tes doang itu di dekat kota, taman kota. Okay. Ada kayak mobil van dan tenda di situ. Terus intinya swab lah ya, udah dapat lolos. Nah, terus? Waktu itu harus konfirmasi ke kedutaan juga untuk minta surat endorsement dari kedutaan. Apa itu? Surat pendukung untuk pernyataan aja sih, pernyataan bahwa keterangan di sana kegiatannya apa. Intinya surat keterangan pendukung agar kamu bisa pulang ke Indonesia. Oke, terus? Terus ada lagi satu yang dari penerbangan domestik. Oh. Penerbangan domestik juga waktu itu udah ada persyaratan harus download dokumen dari website mereka. Yeah. Jadi sebelum pulang saya udah cek website dari masing-masing penerbangan, dari yang internasional maupun domestik. Okay. Kalau mereka semisal punya syarat-syarat yang memang harus dilengkapi. Oke, terus apa lagi? Udah sih kayaknya pas itu. Itu kan berarti syaratnya sudah terpenuhi. Yeah. Oke, terus kendalanya apa? Proses pulangnya waktu itu alhamdulillah lancar, karena dari kedutaan juga sangat mendampingi dari proses dokumentasi, persiapan sampai pulang. Jadi waktu itu penerbangan dari Lisbon ke Frankfurt, terus dari kedutaan yang di Portugal ngontak nih, katanya nanti kalau di Frankfurt langsung ketemu sama kedutaan yang ada di Frankfurt juga. Dan waktu itu langsung ketemu di bandara. Ternyata dari kedutaan udah ada yang nungguin, karena banyak juga yang pulang dari kapal dari Eropa waktu itu ya. Jadi kayak kedutaan udah siap untuk menangani kepulangan repatriasi ya, kepulangan orang Indonesia dari luar Eropa Jadi itu kayak dipusatkan di Frankfurt gitu ya. Iya. Nanti biar langsung terbang. Langsung dari Frankfurt kemana? Ke Qatar. Ke Qatar dulu. Di Qatar juga ada itu lagi, ada orang di Qatar lagi. Nggak ada kedutaan Pak. Nggak ada. Jadi transit doang lah istilahnya. Transit doang, langsung dari Qatar ke Indonesia. Dari Qatar ke Indonesia. Oke, Indonesianya ke Jakarta. Karena mungkin waktu itu emang yang dibuka saat ini emang di Jakarta doang kalau internasional. Iya, memang masih terbatas. Juni ya? Masih sangat terbatas ya penerbangan di Indonesia kayaknya. Jadi dari Lisbon sampai ke Jakarta itu menghabiskan berapa lama? Karena waktu itu harus transit ke Frankfurt dulu. Iya, Frankfurt sama Qatar. Kalau yang pas dulu berangkat 18 jam itu udah dari Indonesia ke Lisbon langsung. Waktu berangkatnya, ya. Waktu pulangnya? Kalau pulang tambah 1 jam karena ke Frankfurt dulu jadi 19 jam. Jadi 19 jam, terus itu sampai Jakarta? Iya, karena di situasi ini juga penerbangan dari Eropa ke Indonesia juga limit. Jadi rutenya waktu itu karena situasinya seperti ini, rute penerbangan dari Eropa ke Indonesia masih terbatas sih. Oke, tapi alhamdulillahnya bisa mendarat dengan selamat sampai Jakarta. Jadi kan alhamdulillahnya dari Portugal, dari Lisbon sampai ke Jakarta bisa landing dengan selamat. Jadi kan masih harus ke Semarang lagi dong dari Jakarta ke Semarang. Penerbangan. Jadi setelah sampai di Jakarta sebenarnya harus lanjut ya penerbangan ke Semarang. Iya. Tapi waktu itu ketinggalan pesawat saya di sana. Waduh, ketinggalan pesawat kok bisa, ini menarik ini. Kok bisa ketinggalan pesawat dari Semarang ke Jakarta, dari Jakarta ke Semarang doang ya harusnya? Iya. Ya kan biasanya kalau transit di Jakarta emang bentar kan, langsung bisa ke Semarang. Kok bisa ketinggalan pesawat gimana? Saya nggak tahu harus
penyebabnya yang mana nggak tahu ya. Tapi yang jelas waktu itu diceritain aja gimana penerbangan dari Qatar ke Indonesia nggak telat, sampainya tepat waktu. Dan penerbangan dari Jakarta ke Semarang pun sebenarnya sesuai waktu. Cuman waktu itu karena di bandara mungkin masih belum memadai kali ya. Karena waktu itu dari staf untuk yang menangani prosedur. Oh ya, jadi kalau ada penerbangan dari luar terus ada pemeriksaan dokumen dan kesehatan dan lain-lainnya kan masih harus dicek. Lah mungkin dari pihak bandaranya untuk staf yang menangani mungkin masih kurang atau emang waktu itu waktunya yang nggak pas. Soalnya saya sampai di Bandara Jakarta jam berapa? Landing di Jakarta sekitar jam 2 kurang. Jam 2 siang. Jam 2 siang landing di Jakarta. Terus masuk ke bandara, diperiksa dokumen. Tapi nggak langsung sih. Kita jadi yang baru sampai nunggu dulu di ruang tunggu. Setelah itu kalau misalnya stafnya udah siap udah ready, kita baru cek. Karena waktu itu 10 menit atau nggak ada 10 menit mungkin sebelum penerbangan saya sampai di Jakarta, ada penerbangan satu lagi yang emang sampai duluan. Jadi waktu itu mereka mungkin lagi sibuk menangani penerbangan yang sebelum saya. Jadi penerbangan yang dari Qatar ini harus nunggu nih. Ada kelompok yang tesnya belum selesai. Jadi kalian harus nunggu dulu ini selesai, kalian baru dites. Gitu. Mungkin gitu ya. Mungkin karena itu. Kita juga nggak tahu sih. Dan prosesnya nggak sebentar soalnya. Mungkin sekitar 1 jam lebih untuk menyelesaikan satu kabin pesawat. Diapain aja? Itu diapain aja? Prosesnya di situ waktu itu tes dokumen yang punya kelengkapan. Iya. Kalau yang punya dokumen waktu itu langsung diproses. Kalau yang belum punya suruh nunggu dulu. Suruh nunggu dan di situ nanti ada proses tes lagi. Kalau kamu udah lengkap dong? Udah lengkap. Berarti langsung tes. Terus? Cuman errornya saya waktu itu untuk penumpang yang emang tujuan akhir di Jakarta sama ada yang penerbangan lanjut itu masih sama prosedurnya. Oh, nggak ada prioritas khusus untuk yang punya penerbangan selanjutnya. Oh gitu. Nah itu mungkin yang menjadi masalah. Harusnya kalau yang mempunyai penerbangan selanjutnya dan waktunya mepet bisa diprioritaskan di awal, mungkin nggak kejadian seperti saudara ini ya. Jadi kan itu sudah telat lah ya, pesawatnya sudah terbang ke Semarang. Terus gimana? Dapat penerbangan pengganti kah atau reschedule atau gimana? Jadi saya waktu itu sempat komplain tentunya ke penerbangan. Ibaratnya saya juga nggak telat. Ya nggak pengen juga telat. Gini, Tapi dari pihak penerbangan dari sana sini cuma lempar tanggung jawab sana sini dan nggak ada solusi. Dan saya juga tanya ke penerbangan, semisal tiket saya bisa diganti jadwal penerbangan, katanya enggak dan harus beli yang baru waktu itu. Dan meskipun misalnya beli tiket penerbangan yang baru harus nunggu besok harinya di siang hari. Harus nginep di sana dulu. Nginep dulu di bandara 1 malam. Terus akhirnya gimana? Nunggu penerbangan selanjutnya atau? Karena saya udah capek 2 hari 2 malam lah. Udah capek, bete, kesel gitu ya. Kesel juga. Jadi waktu itu saya langsung nentuin balik sama saudara saya. Kebetulan saudara saya juga waktu itu pulang dari luar negeri ke Jakarta. Sama-sama di Soekarno-Hatta waktu itu. Oh, bisa kebetulan gitu ya. Terus kita sewa mobil dari Jakarta langsung pulang ke rumah. Dari bandara langsung ke rumah. Langsung ke rumah. Wow, di hari itu juga. Di hari itu juga. Oke, keren sekali. Jadi dari bandara terus berangkat ke rumah pada hari itu juga. Sampai di rumah gimana? Banyumas ya? Iya, Banyumas. Jadi gimana? Waktu itu sampai rumah tentunya capek, saya langsung istirahat ya, tidur di rumah. Oh. Tapi setelah nggak lama karena katanya harus lapor waktu itu. Lapor ke pihak desa. Setelah udah lapor nggak lama ada yang datang. Katanya harus karantina. Oh harus dikarantina karena dari luar negeri ya. Takutnya nanti kan kenapa-napa juga. Terus akhirnya dikarantina di mana?
Jadi waktu itu karantina di Balai Desa. Di Balai Desa. Di Balai Desa. Oke. Itu di Balai Desa sendiri atau ada Ada 3 orang waktu itu yang bareng. 3 orang. Dan karantina di sana juga nggak 14 hari sih, 7 hari. Oh, 7 hari. 7 hari aja. 7 hari asalkan aman, terus nanti udah boleh pulang Boleh gitu pulang. ya. Oke, jadi tapi yang dirasakan gimana? Ada kayak saat perjalanan dari Portugal sampai ke rumah itu ada was-was juga gak? Ini kan ketemu orang banyak, waduh ini aku juga terkena atau enggak? Was-was tentu ya, soalnya pas dari Lisbon ke Frankfurt itu di pesawat kita masih ada space di tempat duduknya, masih kita ada Ya, ada jarak. kosong jarak. Tapi setelah dari Qatar ke Indonesia ternyata dipenuhin. Penuh. Oh, Penuh. jadi itu satu pesawat Penuh sebelahan orang semuanya. semua. Wow. Jadi ya was-was jelas, tapi ya lebih menjaga kebersihan sendiri aja sih. Oke. Hand sanitizer, cuci tangan. Oke, tadi kita sudah dengarkan cerita yang banyak sekali dari Daniel selama di Portugal dan bagaimana prosesnya dia pulang ke Jakarta di tengah pandemi ini. Sempat ketinggalan pesawat juga, hampir terjebak juga di Eropa karena pandemi ini. Mungkin sekarang bisa ngasih pesan-pesan kepada penonton mungkin yang ingin mengikuti program di Javato selanjutnya. Mungkin untuk teman-teman yang mau ikut program di Javato bisa lebih mulai dari sekarang mungkin nyiapin dokumen dan tentunya harus punya paspor biar kalau ada project kalian bisa langsung daftar dan nyiapin dokumen lainnya kan kayak SKCK, motivation letter itu bisa langsung dikirim, sedangkan paspor biasanya proses pembuatan masih harus nunggu berminggu-minggu bisa. Sama mungkin untuk penerbangan misalnya semisal udah ikut project dan mau pulang nih, lebih cek ke penerbangannya aja sih, maksudnya dari penerbangan satu ke penerbangan lainnya ada jeda waktu yang cukup nggak buat kamu pindah dan proses ngambil koper dan lain-lainnya, jadi kayak ketinggalan pesawat nggak kejadian gitu. Biar efektif ya, biar kejadian yang ngeselin ini nggak terulang di masa Iya, yang seperti datang, itu. ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Daniel telah berbagi informasi dan pengalaman kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk info-info tentang The Javato bisa di follow Instagramnya dan bisa di subscribe channel ini. Sampai jumpa.